Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurfadila Putri dengan NIM 2006793 dari kelas 2B Administrasi Pendidikan angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan satu materi mengenai individu dalam organisasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu persepsi, komunikasi, kepribadian, dan emosi. Yang pertama ada persepsi, yaitu merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilakunya. Adapun pengertian persepsi menurut para ahli, salah satunya menurut Stephen Robbins, mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka untuk memberikan makna bagi lingkungan mereka. Dalam dunia organisasi, persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu pandangan terhadap organisasi yang dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam organisasi. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang ada 3. Yang pertama, pelaku persepsi, artinya karakteristik yang melekat pada seseorang. Kedua, ada target yang dipersepsikan, yaitu objek yang dipersepsi oleh individu. Dan yang ketiga, ada di mana persepsi itu dilakukan, artinya suasana yang melingkupi individu dalam proses mempersepsi. Lanjut ke komunikasi. Dalam sebuah organisasi, komunikasi menjalankan 4 fungsi utama. Yang pertama, bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Yang kedua, membantu memotivasi dengan menjelaskan kepada anggotanya terkait apa yang harus dikerjakan untuk memperbaiki kinerja. Yang ketiga, menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Di dalam komunikasi terjadi proses komunikasi yang dapat diartikan sebagai langkah antara sumber dan penerima menghasilkan pentransferan dan pemahaman makna dari apa yang dikomunikasikan. Selanjutnya ada model proses komunikasi. Sebelum komunikasi terjadi, perlu diungkapkan maksud suatu pesan untuk disampaikan. Kemudian, pesan itu diteruskan kepada penerima yang hasilnya ialah suatu pentransferan makna dari satu kelompok orang ke satu orang kelompok lainnya. Kemudian ada komponen komunikasi. Yang pertama, pesan. Pesan dapat diartikan sebagai isi dari komunikasi yang diharapkan menjadi makna yang dipahami antara orang-orang yang berkomunikasi, yaitu pemberi dan penerima pesan. Yang kedua ada pengkodean yang dapat diartikan sebagai proses menguraikan pesan komunikasi menjadi bentuk simbolik. Yang ketiga ada channel atau saluran, dapat diartikan sebagai perantara komunikasi. Dan yang terakhir yang keempat yaitu mengartikan kode, agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait apa yang dimaksud oleh pengirim dan apa yang ditangkap oleh penerima. Selanjutnya, aliran komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama, dimensi vertikal, dan yang kedua, dimensi lateral. Dimensi vertikal terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, dimensi vertikal ke bawah, yang artinya komunikasi yang mengalir dari satu tingkat ke tingkat yang lebih awal. Yang kedua, ada dimensi vertikal ke atas, yaitu komunikasi yang mengalir dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi itu. Yang kedua ada dimensi lateral, yaitu komunikasi antara anggota dalam kelompok yang sama atau individu dalam level yang sama. Jaringan formal dan informal. Jaringan formal yaitu komunikasi yang berjalan mengikuti rantai wewenang dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal yaitu komunikasi aliran sosial dan bergerak ke segala arah, meloncati tingkat wewenang, dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial anggotanya karena mempermudah penyelesaian tugas. Komunikasi nonverbal menjelaskan pesan lewat gerakan tubuh, intonasi, atau tekanan kepada kata-kata dan jarak fisik antara pengirim dan penerima yang menjadi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama ada penyaringan, kedua ada persepsi selektif,
yang ketiga emosi, dan yang terakhir keempat bahasa. Yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian dapat diartikan sebagai kecenderungan perilaku yang mencirikan seseorang secara khas dan dapat berubah secara teratur serta tumbuh dalam sebuah perkembangan kehidupan seseorang. Menurut Carl Gustav Jung, kepribadian merupakan suatu totalitas segala peristiwa psikis yang disadari maupun tidak disadari. Adapun faktor utama kepribadian antara lain faktor kelahiran, sifat yang menyenangkan, sifat berhati-hati, keseimbangan emosi, sikap keterbukaan terhadap pengalaman. Selanjutnya ada faktor penentu kepribadian. Yang pertama ada faktor keturunan. Menjadi faktor utama penentu kepribadian karena diturunkan dari orang tua. Kedua, ada faktor lingkungan. Berpengaruh besar terhadap pembentuk kepribadian, di mana lingkungan menjadi tempat seseorang tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, situasi, yaitu keadaan dari lingkungan tempat seseorang tumbuh. Jika situasi harmonis dan baik, bisa membentuk kepribadian yang baik pula. Tempat kendali atau kontrol. Pertama, eksternal. Berarti individu percaya bahwa apa yang terjadi pada mereka telah dikontrol oleh kekuatan dari luar, misal kesempatan dan keberuntungan. Yang kedua, internal. Berarti individu percaya bahwa apa yang terjadi pada mereka dikendalikan oleh diri mereka sendiri. Dalam suatu organisasi, kepribadian seseorang menentukan apakah ia layak dijadikan pemimpin yang harus diikuti, yang mampu mengendalikan suatu organisasi dan mampu merangkul bawahannya. Keempat, emosi. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan menghadapi masalah, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional, seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat. Berikut, aplikasi emosi dalam perilaku organisasi. Di antaranya, menetapkan tujuan yang akan dicapai, menentukan skala prioritas, disiplin dalam melaksanakan kegiatan. Dimensi dalam kecerdasan emosi. Yang pertama, kewaspadaan diri. Yang kedua, empati. Yang ketiga, kemampuan sosial. Dan yang keempat, motivasi diri. Perilaku individu dan perbedaan individual. Perilaku manusia adalah fungsi interaksi antara pribadi individu dan lingkungannya. Individu membawa organisasi ke dalam tatanan kemampuan kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik individu tersebut diwujudkan dalam suatu hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Berikut ada contoh-contoh kepribadian yang sehat, yaitu menilai diri dan situasi secara realistis. Kemudian, menerima tanggung jawab, mandiri, dapat mengontrol emosi, dan berorientasi tujuan dan memiliki filsafat hidup. Adapun contoh kepribadian tidak sehat, yaitu mudah marah atau tersinggung dan bersikap kejam, sering merasa tertekan, senang mengkritik atau mencemooh orang lain, pesimis dalam menghadapi kehidupan, dan kurangnya kesadaran untuk menaati agama. Karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu. Karakteristik individu meliputi keahlian, pendidikan, dan pengalaman kerja. Sedangkan karakteristik organisasi meliputi sumber daya, iklim, dan struktur variabel bebas terhadap pengembangan karir sebagai variabel tidak bebas. Hal ini membawa perubahan tersendiri bagi individu dalam lingkungan organisasi. Pendekatan untuk memahami perilaku individu. Yang pertama ada pendekatan kognitif, menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Dalam pendekatan kognitif, perilaku dapat dikatakan timbul dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Dalam pendekatan ini, data atas sikap, nilai, pengertian, dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan melalui survei dan kuesioner. Yang kedua ada pendekatan enforcement atau penguatan. Menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya.
Pendekatan ini menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh lingkungan, sebab lingkungan dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilaku. Yang ketiga ada pendekatan psikoanalitis, menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Pendekatan ini menggunakan data ekspresi dari keinginan, harapan, dan bukti penekanan dari keinginan lewat analisis mimpi, asosiasi bebas, dan teknik proyektif. Dan yang terakhir ada multiple intelligence, atau bisa juga disebut sebagai kecerdasan majemuk, merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu. Howard Gardner adalah seorang yang mengembangkan konsep kecerdasan majemuk ini. Dalam kajiannya, diperkenalkan 8 kecerdasan manusia yang sudah teridentifikasi, yaitu yang pertama ada kecerdasan verbal atau kemampuan membuat beragam penggunaan bahasa. Yang kedua ada kecerdasan logika atau matematika, atau kemampuan memprogram komputer, sains, dan matematika. Yang ketiga ada kecerdasan spasial atau visual, yaitu kemampuan berpikir 3 dimensi dan mencipta ulang dunia visual. Yang keempat ada kecerdasan tubuh atau kinetik, seperti menari, melakukan pantomim, dan berolahraga. Yang kelima ada kecerdasan musikal atau ritmik, yaitu kemampuan mendengar pola musik dan ritmik. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan orang lain. Ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami dan mengartikulasikan cara kerja dari karakter dan kepribadian. Yang kedelapan ada kecerdasan spiritual yang disebut juga kecerdasan rohaniah. Baik, demikian materi mengenai individu dalam organisasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian.